wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Wainentias dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latihan kekuatan. Latihan kekuatan atau yang disebut dengan strength adalah suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi. Belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang penting dalam berolahraga karena dapat membantu meningkatkan komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Macam-macam prinsip, yaitu 1. Prinsip beban berlebih atau yang disebut dengan overload principle. Yang kedua, prinsip peningkatan secara bertahap atau yang disebut dengan progressive principle. Dan yang ketiga, prinsip pengaturan latihan. Dan yang keempat, prinsip kekhususan. Yang pertama yaitu prinsip beban berlebih atau yang disebut dengan overload principle. Kekuatan otot yang akan lebih efektif bila diberikan beban sedikit di atas kemampuannya. Hal ini bertujuan mengadaptasikan fungsi tubuh sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot. Latihan menggunakan latihan beban di bawah atau di atas kemampuan hanya menjaga kekuatan supaya tetap stabil, tetapi tidak akan meningkatkannya. Prinsip peningkatan secara bertahap atau yang disebut dengan progressive principle. Bila atlet telah angkat beban yang berat akan terasa ringan dan pembebanan terhadap otot yang bekerja harus ditambah secara bertahap selama pelaksanaan program latihan beban. Yang menjadi dasar kapan beban itu ditambah adalah dengan menghitung jumlahnya, repetisi atau angkatan yang dapat dilakukan sebelum datangnya kelelahan. Yang ketiga yaitu prinsip pengaturan latihan. Program latihan beban harus dibuat dengan baik agar kelompok otot besar dapat dilatih terlebih dahulu sebelum melatih kelompok otot yang kecil, sebab kelompok otot kecil lebih cepat lelah dibanding dengan kelompok otot yang besar. Yang keempat yaitu prinsip kekhususan. Membuat program latihan beban khusus didesain secara khusus, yaitu mengikuti pola keterampilan gerak yang spesifik agar pengembangan daya ledak ototnya diikuti dengan pola gerakan yang sudah mengarah pada keterampilan yang spesifik tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang spesifik, program latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga dan tujuannya yang akan dicapai. Latihan beban sistem sirkuit, yaitu pada program latihan sistem sirkuit berbeda dengan program lainnya karena program ini harus direncanakan sedemikian rupa agar latihan yang dimaksud mengenai sasaran yang dituju. Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa stasiun dan dalam penelitian terdiri dari 8 stasiun dengan 4 stasiun yang difokuskan pada otot tungkai, sedangkan 4 lainnya sebagai perantara. Satu set sirkuit selesai jika orang melakukan 8 stasiun sirkuit yang direncanakan, sedangkan satu sesi latihan dilaksanakan 3 set sirkuit. Latihan beban sistem set. Latihan beban sistem set dalam penelitian ini dilakukan dengan 8 stasiun dan setiap kali pertemuan dilaksanakan 3 set untuk setiap stasiunnya. Waktu istirahat antar repetisi 30 detik dan antar stasiun 2 menit. Jadi kita harus sebelum melakukan olahraga itu harus melakukan istirahat supaya tidak terlalu capek untuk yang kedua kalinya. Konsentrasi pembebanan pada sistem set adalah jumlah beban lebih berat dan repetisinya itu lebih sedikit.
di mana terdapat perbedaan berat beban pada masing-masing set. Berat beban latihan hanya akan diangkat set terakhir dan masing-masing stasiunnya itu. Misalnya yang dicontohkan oleh dalam Wikis dalam Vogue membuat program latihannya itu sistem set dibagi beberapa kelompok otot sebagai berikut. 1 set 10 repetisi pada beban 50% dari berat beban yang sebenarnya. Yang kedua, set kedua itu yaitu 75% dan 10 repetisi. Dan yang ketiga itu set ketiga dan 10 repetisi itu pada beban yang penuh. Jumlah beban yang diangkat adalah untuk peningkatan power adalah 3 set dengan repetisi 5, di mana berat beban 85% dari 1 Rm dari masing-masing beban angkat pada stasiun. Demikian presentasi tentang kekuatan. Saya ucapkan terima kasih. Ini adalah latihan daya tahan kardiorespiratori. Daya tahan banyak mendefinisikan kemampuan melawan kelelahan. Daya tahan sendiri baik setengah mengalami kelelahan dan kemampuan melawan kelelahan yang terlihat dengan melakukan repetisi jumlah yang banyak dan serta enggan pemulihan yang cepat. Karena daya tahan seperti di atas, maka daya tahan yang dibahas dalam pembagian tulisan ini adalah kardio, bukan daya tahan otot, meskipun akan berdampak pada kemampuan otot yang bekerja. Kemampuan daya tahan digolongkan sebagai komponen fisik yang menentukan prestasi saat latihan maupun pertandingan atau perlombaan. Tujuan latihan daya tahan yaitu menekankan denyut nadi, istirahat atau yang disebut dengan nadi basal serendah mungkin, mendorong denyut nadi kerja maksimal setinggi mungkin, menggeser defleksi aerobik dan anaerobik selambat mungkin. Maknanya, jika mampu secara aerobik masih berlangsung meskipun referensi bekerja jantung atau denyut nadi sudah mencapai dari 180 kali per menit. Sistem energi anaerobik. Pada hakikatnya, sistem energi tubuh manusia terbagi menjadi dua, yaitu bagian sistem aerobik dan anaerobik. Sistem energi anaerobik adalah sistem tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerak yang bergantung pada kebutuhan O2 tidak terpengaruhi sepenuhnya oleh tubuh ketika terjadi pertukaran energi dalam jaringan tubuh. Sistem anaerobik mendorong tubuh melakukan gerak maksimal sampai waktu tertentu sehingga paru-paru tidak memasukkan O2 ke otot yang dibutuhkan. Jadi melakukan gerak tanpa O2 dan dilakukan dalam waktu yang singkat. Adapun komponen kondisi fisik yang memanfaatkan sistem energi anaerobik adalah kelincahan, kekuatan, dan daya ledak. Sistem energi anaerobik. Sistem energi aerobik adalah sistem energi tubuh di mana mekanismenya itu menyediakan energi, mewujudkan gerak yang bergantung pada kebutuhan O2. Pengolahan energi aerobik juga diwujudkan oleh otot sebagai sistem kerja primer. Namun lamanya berlangsung bergantung pada kemampuan fungsional sistem kerja sekunder dalam memasak oksigen, sehingga tanpa peran serta kardiomuskular dan respiratula yang baik pengalah, anaerobik tidak mungkin terlaksana dan aktivitas kerja otot persendian akan terhenti. Semakin tinggi kemampuan fisik dan sistem kerja jantung, pembuluh darah, serta pernafasan, maka semakin mampu bertahan untuk menampilkan kerja pada otot, tulang, dan persendian.
Kemampuan aerobik identik dengan daya tahan. Kemampuan ini merupakan salah satu komponen yang dapat menghasilkan prestasi dalam olahraga. Dalam aktivitas olahraga yang dimaksud dengan daya tahan adalah kemampuan melawan kelelahan pada beban secara otot yang berlangsung lama, dan kemampuan ini pulih kembali dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kardiorespiratory adalah denyut nadi pembuluh darah jantung yang diatur oleh pacemaker dan secara simultan dan ditunjukkan oleh kontraksi otot jantung. Denyut nadi, perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pada pembuluh darah. Daya tahan kardiorespiratory adalah daya tahan kemampuan jantung dan paru-paru serta pembuluh darah dan mensuplai oksigen untuk otot-otot yang sedang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Tipe daya tahan kardiorespiratory adalah kerja otot dan gerakan otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik menentukan kita untuk mempersingkat sistem kardiorespiratory dan suatu peningkatan kesempatan dalam menggunakan oksigen otot. Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan lari terus-menerus atau lari interval. Daya tahan jantung paru aerobik tanpa menggunakan oksigen untuk melakukan kerja. Ada dua macam aerobik, yaitu kecepatan dan daya tahan. Faktor yang mempengaruhi daya tahan adalah keturunan genetika, umur, jenis, aktivitas fisik, latihan, dan lemak tubuh. Manfaat daya tahan kardiorespiratory menurut Sadoso Samardjo tahun 1996. Berkurang satu, yaitu berkurangnya resiko penggunaan jantung dan pembuluh darah. Menjaga tekanan darah tetap normal. Yang kedua, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, meningkatkan VO2 max. Yang kelima, tulang-tulang atau persendian otot dan akan jadi lebih kuat. Yang keenam, mengurangi resiko koroner, kegemukan, diabetes, dan kanker. Latihan untuk meningkatkan daya tahan: lari dengan 150 meter dengan fartlek speed play Swedia. Latihan untuk memelihara kondisi fisik tubuh dalam cabang olahraga apapun sebaiknya dilakukan di alam terbuka yang ada semak belukar, selokan untuk dilompatinya, tanah berlapis, tanah rumput, bukan alam rata yang pemandangan yang membosankan, menggunakan variasi tempo. Contohnya, naik turun di bukit dengan lari jarak pendek 30-60 meter dengan melakukan 5 kali. Lari lambat, kemudian lari cepat dan cepat sejauh 100-200 meter. Lari 10-12 km dengan kecepatan tetap. Jadi kesimpulannya adalah dengan melakukan olahraga atau kegiatan fisik yang baik dan benar, berarti seluruh organ tubuh dipicu untuk menjalankan fungsi sehingga mampu beradaptasi terhadap setiap beban yang diberikannya. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.